Halo, selamat sore semuanya. Mohon maaf, dikarenakan tadi rekan saya, Siti Sarah, sedang ada kendala jaringan sehingga untuk live sore ini akan digantikan oleh saya. Nah, sore ini kita akan live bersama Kak Jauhar Nabil. Nah, kita bisa tunggu dulu sebentar ya, teman-teman. Halo, selamat sore semuanya. Nah, mau mengingatkan juga untuk seluruh yang menyaksikan live Instagram ini bahwasannya sekarang udah tanggal 7 April nih, di mana udah jadi hari kedua pembukaan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, pendaftaran Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ini dibuka dari tanggal 5 April sampai tanggal 30 Juni. Jadi buat teman-teman jangan sampai terlewatkan atau tertinggal. Dan semua apa yang harus kalian siapkan untuk pendaftaran bisa kalian persiapkan dari sekarang. Nah, udah ada Kak Jawahar Nabilnya nih. Nah, buat teman-teman juga, kalau misalkan kalian masih mau tanya-tanya tentang Poltek Yesus Bandung, tentang PKTJ, boleh ditulis di pop-up di Instagram di bawah kanan sini. Halo, Kak Nabil. Kak, Sore. sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya sebelumnya, Kak Nabil. Saya mewakili rekan saya tadi, si Kak Siti Sarah. Beliau ada sedikit kendala jaringan di Medan, sehingga tidak bisa untuk melanjutkan. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewina Nuria Mester. Saya Duta Seni Poltek Yesus Bandung 2020. Oke, Nah, Kak Nabil tadi sedikit udah menjelaskan sedikit profil tentang PKTJ kan dan apa motivasi kakak. Mungkin boleh dong buat teman-teman ada juga yang mereka baru bergabung di live kita untuk dijelaskan review sedikit PKTJ itu apa. oke, baik. Saya langsung aja menjelaskan. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang PKTJ itu apa. Jadi untuk review sedikit saja. Jadi PKTJ itu adalah salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Nah, di sini kami PKTJ adalah di Matra Darat. Fokus kami adalah di bidang keselamatan transportasi jalan. Mengapa kami fokus kepada keselamatan transportasi jalan? Karena kita melihat pada korban meninggal dunia atau salah satu penyumbang korban meninggal dunia itu adalah dari kecelakaan. Yang sebelumnya selain dari kecelakaan yaitu ada penyakit-penyakit yang mematikan seperti diabetes, kemudian penyakit jantung dan kanker. Nah, kecelakaan tersebut juga termasuk dalam hal-hal yang sebagai penyumbang kematian tertinggi di dunia seperti itu. Maka dari itu kita di PKTJ berfokus pada keselamatan transportasi jalan dan PKTJ merupakan satu-satunya sekolah kedinasan satu-satunya sekolah yang berfokus pada keselamatan transportasi jalan di Asia Tenggara seperti itu. Oh, seperti itu kan. Nah, PKTJ ini lokasinya ada di mana Kak kalau boleh tahu? Baik, untuk PKTJ ada di Kota Tegal. Untuk sekolah-sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan sudah ada di berbagai provinsi sekarang sudah ada dan kami yang berfokus pada keselamatan transportasi jalan ada di Kota Tegal seperti itu. Diuna kalau boleh tahu di PKTJ ini ada pilihan prodinya kakak atau dan berapa lama juga mereka untuk menempuh pendidikan di PKTJ ini? Oke, baik, langsung saya jelaskan. Jadi untuk PKTJ adalah sekolah vokasi, yaitu sekolah vokasi itu kenapa dibilang sekolah vokasi? Mungkin ada yang masih SMA kan belum tahu apa itu sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi itu adalah sekolah yang berfokus pada 70% pada praktek dan 30%-nya yaitu pada teori. Nah, praktek-prakteknya tersebut berisi dari ceramah, praktikum, survei, kuliah umum, dan PKL atau magang seperti itu. Untuk teorinya seperti biasa perkuliahan di kelas.
seperti itu. Jadi PKTJ merupakan sekolah vokasi yang nantinya kita siap untuk bekerja di lapangan dan kita sudah menguasai kondisi di lapangan. Nah, untuk PKTJ memiliki 3 prodi atau 3 program studi. Yang pertama ada Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan atau yang sekarang berubah nama menjadi Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan atau RSTJ. Untuk yang kedua ada Diploma 4 Teknik Rekayasa Otomotif yang sebelumnya bernama Diploma 4 Teknik Keselamatan Otomotif. Dan yang terakhir, mungkin yang ini yang paling tertarik, mungkin yang paling dikenal adalah yang program studi ini, karena hampir di seluruh daerah di Indonesia pasti sudah mempunyai pengujian kendaraan bermotor. Nah, dari pengujian kendaraan bermotor tersebut berasal dari lulusan dari prodi Diploma 3 pengujian kendaraan bermotor yang sekarang berubah nama menjadi Diploma 4 Diploma 3 Teknik Otomotif seperti itu. Seperti itu, Kak. Nah, tadi aku sempat kepo nih sama keselamatan otomotif. Maksudnya keselamatan otomotif apa nih, Kak? Jadi ya, baik. Kan kita kan berfokusnya di keselamatan transportasi jalan ya. Untuk yang tentang otomotif itu ada 2 prodi. Yang pertama itu prodi Diploma 4 Diploma 4 Teknik Keselamatan Otomotif. Yang kedua Diploma Teknik Otomotif atau Diploma PKB. Nah, untuk otomotif sendiri kan di sini kan kita di transportasi jalan. Nah, di transportasi jalan tersebut kan kita yang paling beresiko yaitu kendaraan-kendaraan barang, terus kendaraan-kendaraan pribadi itu juga kan beresiko. Nah, maka dari itu program studi kami itu ditunjukkan untuk yang Diploma 4 ya. Diploma 4 nanti ditujukan untuk membuat alat-alat atau membuat hal-hal yang sekiranya itu bisa mengurangi angka fatalitas kecelakaan tersebut. Untuk yang Diploma 3 pengujian kendaraan bermotor atau Diploma 3 Teknik Otomotif itu nantinya lulusannya itu bertugas untuk melakukan pengawasan dan melakukan monitoring terhadap kendaraan-kendaraan, setiap kendaraan-kendaraan barang, kendaraan penumpang yang nantinya itu setiap 6 bulan sekali melakukan pengujian kendaraan bermotor di pengujian kendaraan bermotor di masing-masing daerahnya seperti itu. Jadi tujuannya kami ini berfokus pada keselamatan otomotif itu. Jadi dari Diploma 4 nanti menciptakan alat dan yang Diploma 3 untuk sebagai pengawasannya seperti itu, yang melakukan pengujian-pengujian kendaraan bermotor. Wow, keren banget sih. Ternyata memang benar-benar ada juga fokus untuk ke otomotif tersebut. Nah, Kak Nabil, tadi kan sempat dijelaskan kan, dibahas nih, apa motivasi kakak ke PKTJ dan menurut kakak, apa yang membuat kakak ini sangat tertarik dengan PKTJ? Apa yang menjadi nilai ciri khas PKTJ bagi kakak? Oke, baik. Sebelumnya sekalian saya menjelaskan. Jadi alasan saya mengapa saya memilih PKTJ karena tadi yang pertama karena PKTJ berfokus pada keselamatan dan berdasarkan tingkat kecelakaan yang ada di dunia ini tingkat kecelakaan sebagai penyumbang korban meninggal dunia. Maka dari itu saya berfokus saya ingin mengabdikan diri saya kepada bidang transportasi khususnya untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di Indonesia terutama seperti itu. Untuk yang PKTJ itu sendiri, kenapa saya tertarik pada sekolah kedinasan ya, untuk mungkin hal itu yang ditanyakan oleh kakak. Jadi kenapa saya memilih sekolah kedinasan? Karena di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan seluruh UPT sekolah kedinasan di bawah naungan BPSDM Perhubungan, yaitu kami sudah kita melakukan pendidikan selama yang ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, selama pendidikan tersebut kita berada di dalam asrama. Nah, dalam asrama tersebut, jadi kita lebih melatih kedisiplinan kita, jadi kita selalu diawasi oleh pelatih. Maka dari itu kita nantinya bisa lebih fokus kepada pendidikan kita, dan mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain seperti di kuliah umum seperti itu, di universitas-universitas mungkin kehidupannya jauh lebih bebas dibandingkan dengan kehidupan yang berada di kampus kita atau di kampus kedinasan. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kembali lagi kita kan di sini sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu saya itu melihat potensi adanya, misalkan apalagi lelaki ya. Nah, lelaki kan kayak gitu kan pasti setelah SMA pasti ingin bebas. Maka dari itu ya saya takutnya nanti misalkan saya kuliah di universitas pasti kan banyak godaan-godaan seperti itu. Tapi kan di sisi lain di universitas juga mempunyai kelebihan tersendiri. Nah, tapi saya ingin mengembangkan kelebihan saya, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan saya dan fokus saya ke bela negara seperti itu.
Ya memang kan karena kalau universitas kita mendalami teori ya, tapi yang namanya politeknik atau vokasi itu kita benar-benar mempersiapkan diri untuk di lapangan dan salah mungkin kalau secara simpelnya kelebihannya kedinasan ini karena kita 3 in 1 ya, Kanabil. Jadi kita memahami keilmuannya, kita juga memiliki kematangan di lapangan, ditambah lagi dengan pola hidup kita yang secara disiplin gitu kan di kedinasan itu benar-benar kedisiplinannya, bagaimana kepemimpinan dan sebagainya itu dibimbing di kedinasan. Nah, Kanabil, kalau Poltek Yesus Bandung kan udah membuka pendaftaran nih dari tanggal 5 April sampai tanggal 30 Juni. Kalau PKTJ kapan nih, Kak? Oke, baik. Jadi untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan itu sekalian saya menjelaskan untuk program apa namanya jalur masuknya. Cara masuknya itu ada 3. Yang pertama itu jalur pola pembibitan, yang kedua jalur reguler, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Lah untuk yang jalur yang pertama, jalur pola pembibitan, yaitu yang nantinya lulus akan menjadikan lulusannya langsung di Kementerian Perhubungan atau langsung menjadi ASN seperti itu. Untuk yang reguler nanti bisa yang lulusan dari reguler nanti bisa bebas untuk memilih dia mau melanjutkan di Kementerian Perhubungan atau dia bisa beralih ke swasta seperti itu. Untuk kan perusahaan-perusahaan otobus atau perusahaan tentang otomotif kan banyak juga yang membutuhkan dari lulusan-lulusan dari transport seperti itu, terutama di bidang keselamatan transportasi jalannya. Nah, yang ketiga adalah mandiri. Yang mandiri itu jalur terakhir nanti setelah apa namanya pola pembibitan, reguler, dan yang terakhir nanti adalah mandiri seperti itu. Untuk yang pola pembibitan sepertinya sebentar lagi akan dibuka karena itu nanti berbarengan dengan kampus-kampus kedinasan yang lain seperti STAN dan lain-lain. Nanti itu kan tersambung pada PKN. Nah, mungkin kemungkinan sebentar lagi akan dirilis untuk pendaftarannya seperti itu. Tapi untuk biasanya sih bulan April ini sudah mulai apa namanya mulai untuk rilis kegiatan tersebut. Untuk namanya itu si pencatar. Kalau di Kementerian Perhubungan itu namanya si pencatar, itu seleksi penerimaan calon taruna seperti itu. Iya, aku juga lihat sih di beberapa si pencatar yang lain udah ramai banget di bulan April itu karena harus benar-benar mempersiapkan secara optimal. Nah, tadi kakak udah menyebutkan beberapa jalur-jalurnya. Memang ada kalau misalkan kalian yang mau benar-benar sudah jelas dalam artian kalian ingin nggak mau ribet ke depannya gimana, pasti ngambil COVID. Tapi kalau misalnya kita yang ingin mengambil pendidikan itu tapi kita pengen punya hak untuk nanti ke depan seperti apa, pasti ngambilnya yang reguler tadi kan, biar ada nanti memiliki hak kebebasan untuk melanjutkan seperti apa ke depannya. Nah, Kak Nabil, tadi kan udah disebutin jalur-jalur pendaftarannya apa aja. Dina juga pengen tahu dong tahapan-tahapan untuk bisa dari Camaba menjadi Maba PKTJ itu apa? Baik, untuk sebelumnya kita kan sebelum masuk Taruna itu kita melakukan si pencatar tadi. Nah, si pencatar yang pola pembibitan nantinya diawali dengan tes SKD, kemudian dilanjutkan tes TPA, kemudian ada tes psikotes kesehatan, dan kemudian wawancara, kemudian terakhir adalah tes Samapta. Nah, kenapa ada Samapta? Karena kita namanya Taruna otomatis tidak jauh dari namanya kegiatan fisik, maka dari itu kekuatan fisik dan mental juga kita harus diperhatikan sebelum masuk Taruna seperti itu. Jadi untuk sebelum masuk ke Taruna kita melakukan si pencatar, setelah si pencatar kita melakukan mada tukar. Nah, mada tukar ini tujuannya untuk apa? Mada tukar yaitu adalah masa dasar pembentukan karakter. Kita sebelum masuk ke Taruna kita berasal dari mungkin dari SMA atau dari SMK. Nah, sedangkan dari SMA dan SMK tersebut mungkin baru sedikit yang menguasai tentang bela negara atau tentang kedisiplinan, teori-teori tentang kedisiplinan atau materi-materi tentang kedisiplinan. Maka dari itu kita perlu melakukan masa pembentukan karakter tersebut selama 3 bulan. Nah, 3 bulan tersebut kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melatih jiwa kepemimpinan kita, jiwa solidaritas kita. Nah, di situ kita dilatih jiwa kekompatan kita juga dilatih di situ seperti itu. Nah, jadi saya rasa nggak ada negatif sama sekali untuk berkuliah di kedinasan, malah banyak positifnya seperti itu, Kak. Iya, aku juga setuju sama Kak Nabil karena di kedinasan banyak banget ya kayak iming-iming, kedinasan tuh keras, pasti ada senioritas dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh kayak gimana ya? eh
isu itu nggak bisa dipercaya, nggak bisa kalian katakan mutlak kalau nggak ada bukti yang secara jelas dan nyata gitu kan. Bukti itu bukan hanya video, foto, tapi benar-benar ada keterangan dari pelaku dan dari saksi gitu. Dan pasti ada tindak lanjutnya. Dan justru emang benar feedback di kedinasan seperti yang tadi Dewina katakan, walaupun Poltek Yesus Bandung ini tidak terlalu mutlak dengan kemiliterannya karena kita ini semi kedinasan, tapi benar-benar kok dari bagaimana kita disiplin, bagaimana kita memahami bertanggung jawab, kepemimpinan, dan beberapa aspek lain yang dimana di universitas tidak didapatkan atau di instansi-instansi lain tidak bisa didapatkan, di kedinasan ini sangat didapatkan gitu. Jadi benar-benar kayak bahkan kita juga memiliki suatu aspek yang udah jelas ke depan gimana, karena banyak banget kan pasti teman-teman para pejuang juga pada bingung nih ke depan, apalagi SMA kan pasti antara mau mengikuti kemauannya atau ngikutin pamor, ngikutin teman-teman, orang tua dan sebagainya, pasti bingung. Yang jelas kalau aku mengingatkan buat para pejuang semuanya itu adalah lihat, cari tahu dulu instansinya seperti apa, cocok nggak sama kalian, apa kelebihan dan kekurangannya, kayak gitu. Karena percuma yang namanya instansi itu kalian nggak bisa berhenti di tengah jalan. Kalau di tengah jalan kalian yang kerepotan dan buang-buang waktu, buang-buang energi, uang dan sebagainya itu sangatlah banyak. Kalau SMA kalian gagal bisa pindah dan melanjutkan, tapi kalau kalian kuliah itu nggak bisa melanjutkan kecuali selaras. Bahkan kalau selaras pun juga turun satu tingkat, bener kan Kak? Ya betul Kak. Aku juga kalau aku lihat dari Kak Nabil, bagaimana Kak Nabil menyampaikan dan sebagainya, pasti kayak udah tahu banget tentang PKTJ ini. Kalau misalkan menjelaskan dengan PKTJ dengan simple catar yang sekarang udah rame, pasti udah tahu banget kan informasi-informasi yang sudah umum nih. Nah, ada nggak sih informasi-informasi penting di PKTJ yang harus disampaikan sekarang, yang benar-benar para pejuang ini harus tahu nih Kak Nabil? Oke, baik. Jadi untuk dari PKTJ sendiri ya mungkin tadi yang Kakak juga jelaskan tentang apa ya, paradigma tentang sekolah kedinasan. Nah, apalagi kehidupan di asrama. Nah, dari situ PKTJ sendiri merupakan kampus yang bebas dari kekerasan. Nah, di sini kami tarunanya itu dididik untuk mempunyai jiwa kekeluargaan dan jiwa kekompakan yang tinggi. Nah, di PKTJ sama sekali sudah tidak ada kekerasan, dan jangan takut untuk masuk ke sekolah kedinasan karena kekerasan. Karena di seluruh sekolah kedinasan sekarang sudah ketat pengawasannya dan juga sudah sudah ketat tentang penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran, apalagi mengenai pelanggaran tentang kekerasan tersebut. Jika ada satu yang ketahuan, maka siap-siap langsung dikeluarkan dari kampus, seperti itu. Sidang kehormatan sudah menanti setiap pelaku yang melakukan kekerasan, dan dari pelaku-pelaku tersebut pastinya akan menyesal di akhirnya. Maka dari itu sudah banyak kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya yang bahkan sampai mungkin teman-teman atau adik-adik sudah tahu ada yang sampai meninggal dunia dan lain-lain. Tapi itu sudah lama sekali, dan mungkin sampai detik ini nggak ada lagi yang meninggal dunia atau sampai masuk rumah sakit atau bagaimana, sepertinya udah nggak ada. Karena sekolah kedinasan di seluruh Indonesia sudah benar-benar menerapkan bahwa menghindari namanya kekerasan seperti itu. Bahkan pengamanan di kampus, sebenarnya ya, untuk pengamanan di kampus hampir di setiap sudutnya sekarang sudah diawasi oleh kamera CCTV 24 jam. Jadi jangan khawatir buat adik-adik yang takut nantinya mau masuk sekolah kedinasan karena adanya kekerasan. Sekarang sudah nggak ada kekerasan lagi di sekolah kedinasan, seperti itu. Nah, setuju banget Dewina sama Kak Nabil. Karena bukan hanya itu saja, kami kan di Poltek Yesus Bandung ini salah satunya, bukan salah satu sih, nanti ketika kita lulus ini sebagai pekerja sosial yang profesional. Nah, kita ini benar-benar ngasih tahu ke teman-teman juga bahwasannya kalau misalkan kalian pasti penasaran, dulu di kedinasan banyak banget taruna-taruni yang meninggal, itu kenapa? Ingat, faktor yang menyebabkan taruna-taruni meninggal di sini bukan hanya karena kekerasan teman-teman, tapi karena sakit yang mereka alami. Walaupun di ketarunaan ada yang namanya tes kesehatan, tapi yang namanya kondisi tubuh itu tidak selalu sama seperti di awal. Contohnya gini, aku ketika masuk ini sehat, gak ada masalah apapun. Ketika tingkat 2 ternyata aku memiliki sakit amandel kah, atau apa gimana, yang akhirnya itu membuat kita kenapa-napa ke depannya, seperti itu. Jadi
jangan melihat, oh taruna-taruni meninggal karena ini. Bukan hanya seperti itu, bahkan ada juga kan mereka taruna-taruni yang meninggalnya karena kecelakaan. Contohnya temanku, ia gugur sebagai taruna karena kecelakaan. Jadi taruna-taruni meninggal di sini bukan hanya kekerasan, kalaupun kekerasan mungkin bukan kekerasan ya jatuhnya. Ada orang yang ketika dia disuruh push up nggak kuat karena memiliki sinus dan sebagainya gitu. Contohnya kayak Dewina nih kan, Nabil. Dewina tuh punya sinusitis dan untuk lari itu serasa kayak nggak bisa kan yang namanya orang punya sinus untuk dibawa lari cepat berapa kilo dengan kecepatan seperkian per detik itu nggak bisa gitu. Makanya dengan kejadian seperti itu kita nggak bisa mencap oh kedinasan ini keras, tidak. Tapi kita harus melihat aspek lain yaitu dari aspek medisnya juga buat mereka. Seperti itu teman-teman semua para pejuang. Jadi nggak usah khawatir lagi dan ditambah lagi udah memiliki landasan yang mutlak kan mengenai keamanan untuk selama terjalannya pendidikan di kedinasan. Kayak gitulah. Di sini banyak banget nih yang nyapa buat Kak Nabil. Ada Rocky, tadi dia bilang masih inget gak dan sebagainya. Nah, mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang lainnya, kalau misalkan kalian mau bertanya, boleh langsung tulis di pop-up question di sebelah kanan bawah live Instagram. Kalian pasti lihat kan, di situ ada pop-up yang tanda tanya. Boleh langsung nanya di situ. Nah, mungkin kalau misalkan dijelaskan landasannya udah gitu kan, terus gambaran-gambarannya udah, pasti dong mereka juga pengen tahu, oke, dengan keadaan sekarang udah ada landasan seperti itu, kehidupannya gimana nih setelah jadi taruna. Kak Nabil boleh dong cerita ya, selama sampai detik ini Kak, karena itu tingkat berapa nih kalau Dina boleh tahu? Oke, baik. Untuk sekarang saya sudah tingkat 4 ya, jadi udah masuk ke tingkat akhir. Mohon doanya juga untuk ya untuk kelancaran skripsinya ya Kak. Baik, untuk kehidupan di Amin. ketarunaan, seperti layaknya taruna biasa. Jadi kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk kita berawal, untuk kegiatan tarunanya, kita diawali dengan sholat subuh berjamaah untuk yang beragama Muslim. Dan setelah sholat subuh berjamaah, kita melaksanakan senam pagi bersama. Nah, senam pagi bersama dilaksanakan di lapangan. Kemudian setelah senam pagi, kita untuk melakukan pembersihan. Nah, setelah pembersihan, pukul 6 pagi kita sudah menuju ke ruang makan. Kita melaksanakan makan terpimpin di dalam ruang makan. Nah, setelah di ruang makan, sekitar pukul jam setengah 7 pagi, kita melaksanakan apel pagi. Untuk tujuannya apel pagi itu untuk melakukan pengecekan jumlah kekuatan dari masing-masing kelas. Barangkali nanti untuk barangkali ada yang sakit, atau barangkali ada yang dia hilang atau bagaimana. Jadi kita tujuan untuk apel itu untuk pengecekan kekuatan atau pengecekan jumlah dari pasukan masing-masing kelas seperti itu. Setelah dari kegiatan apel pagi, kita melaksanakan perkuliahan. Nah, setelah melaksanakan perkuliahan, kita melaksanakan perkuliahan seperti pada umumnya kampus-kampus yang lain juga, atau mungkin hampir mirip sama, bisa dikatakan mirip sama waktu kita SMP, SMA, SD, bahkan kita kuliah di kelas, dan kelasnya itu ya bisa dikatakan sangat nyaman dibandingkan mungkin dari SMA atau SMP. Nah, itu sangat nyaman karena di sekolah kedinasan kita kan jumlahnya dibatasin, jadi kita terbatas satu kelas itu maksimal 30. Nah, dari satu kelas 30 itu tujuannya untuk apa? Untuk agar kita nanti ketika berkuliah benar-benar mampu menerima materi dari dosen yang mengajar kita seperti itu. Nah, kita berkuliah mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Nah, waktu pukul 12 siang itu kita melaksanakan istirahat siang. Istirahat untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah dan dilanjutkan oleh lari siang. Kita sebelum makan siang itu wajib lari siang. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita meningkatkan konsentrasi kita dan meningkatkan fisik, kekuatan kita, dan kita biar nanti makannya banyak seperti itu. Biar makannya banyak kita harus lari siang dulu, gitu Kak. Nah, setelah lari siang kita baru makan siang terpimpin lagi di ruang makan. Nah, setelah itu kita baru melanjutkan perkuliahan sampai pukul 4 sore seperti itu Kak. Nah, setelah 4 sore kita kembali ke asrama, pembersihan dan sholat asar ya. Untuk sholat asar kemudian kita melaksanakan olahraga bersama di lapangan sampai pukul 17.15. Setelah itu kita kembali ke asrama, pembersihan. Nah, untuk habis itu kita sholat maghrib, setelah itu makan malam bersama-sama dan lanjut sholat isya. Setelah sholat isya kita apel malam. Nah, setelah apel malam kita baru bebas untuk melaksanakan istirahat. Nah, kegiatan berulang terus setiap harinya seperti itu.
Jadi kita benar-benar dididik untuk disiplin agar tidak membuang-buang waktu selama di kampus seperti itu. Tapi benar-benar kalau Deuna denger tadi ada lari siang, itu benar-benar menjaga untuk ini ya, kesehatan banget. Karena kayaknya nggak semua instansi kedinasan ada lari siang di tengah hari. Kayak gitu. Tapi saya Ya. setuju juga sih kalau misalkan kita lari di tengah hari, baik itu dari lemak, baik beberapa hal itu pasti benar-benar terjaga berat badannya. Keren banget sih di PKTJ. Aku baru tahu malah Kak. Iya Kak, jadi seperti itu Kak, kurang lebihnya di PKTJ memang kita ada program lari siang itu untuk menjaga kesehatan dari tarunanya sendiri nantinya biar setelah sampai berkuliah kita refresh dengan lari siang itu kita menjadi refresh lagi. Nah, nanti setelah refresh kita makan baru makan. Jadi biar merasakan perjuangan untuk mendapatkan makan juga Kak. Kita juga belajar untuk menghargai perjuangan mendapatkan makanan seperti itu Kak. Jadi kita sebelum Iya, makan biar kita harus berjuang nggak dulu. habis. Ya. Ya, nah tadi udah dijelasin banget kehidupannya kayak gimana, tentang jalurnya, prosesnya, semuanya udah lengkap banget dari Kak Nabil. Aku juga pengen tahu, Dana juga pengen tahu. Setelah lulus dari PKTJ, untuk ketiga jalur ini, kan tadi kalau misalkan Polbit ini mereka bekerja di mana, sebagai apa, kalau yang reguler gimana, boleh dong sama Kak Nabil dijelaskan lagi prospek kerjanya setelah lulus di PKTJ. Oke. Baik. Jadi nanti saya jelaskan bentar. Jadi untuk Ya nih, jadi untuk 3 program studi tadi masing-masingnya itu mempunyai lulusan nanti yang formasinya berbeda-beda. Nah, untuk yang MKTJ, yang Polbit nantinya kan udah pasti di kementerian ya seperti itu. Nah, untuk kementerian nanti bisa di BPTD atau di di BPTD itu Balai Pengelola Transportasi Darat itu ada di seluruh Indonesia itu ada BPTD untuk pengelola transportasi daratnya. Nah, untuk habis itu untuk yang Polbit itu mungkin bisa ditempatkan di terminal-terminal tipe A dan lain-lain. Untuk yang reguler mandiri itu bisa memilih bebas nantinya di swasta. Nah, swasta sendiri itu bisa di Pertamina, bahkan kemarin kita bisa masuk ke PT KAI yaitu di Balai Perkeretaapian. Itu baru pertama kali kemarin kita rekor bisa menembus ke PT KAI karena kan kita kan di transportasi jalan. Tetapi kita sebetulnya yang program studi Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan itu bisa luas atau kita hampir dikatakan bisa mirip-mirip dengan teknik sipil seperti itu. Jadi kita bisa bebas memilih mau di Pertamina, mau di PT KAI, sekarang udah bisa Kak. Semakin luas untuk jalur yang reguler dan mandiri, semakin luas terbuka peluang untuk bekerja nantinya seperti itu Kak. Jadi jangan khawatir yang reguler sama mandiri kita nggak bakal kerja nantinya, nggak mungkin. Itu pasti kita lulusan dari sekolah kedinasan pasti akan bekerja seperti itu. oh, keren banget sih kalau kayak gitu. Nah, eh kayaknya informasinya udah jelas banget ya mengenai PKTJ ini. Tapi boleh nggak sama Kak Nabil dikasih tips and trick bagaimana masuk ke PKTJ? Oke, iya. Mungkin banyak dari adik-adik yang tertarik sama sekolah kedinasan ya. Mungkin tidak cuma PKTJ saja. Nah, tips dan trik ini bisa berlaku untuk semua sekolah kedinasan. Nah, jadi sekolah kedinasan tersebut kan nanti kita harus menyiapkan pertama adalah mental dan fisik. Nah, mental dan fisik apalagi sekarang ini sudah mulai bulan April. Bulan April itu adalah bulan-bulan mulai pendaftaran. Mungkin kalau persiapan dari sekarang bisa dikatakan agak terlambat, cuman daripada nggak sama sekali mungkin bisa dilaksanakan sekarang. Nah, seperti itu. Untuk yang pertama mungkin dari adik-adik yang mau masuk ke sekolah kedinasan harus sudah mulai lari siang, sudah mulai latihan lari-lari dari sekarang untuk menyiapkan untuk tes samaptanya nanti. Kemudian untuk tes kesehatannya mungkin adik-adik juga menyiapkan dari tes kesehatan, mungkin dari gigi, dari seluruh dari badan itu mungkin sebelum nanti melakukan tes kesehatan, adik-adik sudah menyiapkan diri untuk misalkan adik-adik mesti banyak yang tanya, misalkan kalau giginya ngerapi bagaimana, kalau ada yang bolong bagaimana. Nah, seperti itu. Untuk yang gigi yang rapi atau bolong itu masing-masing sekolah kedinasan mempunyai ketentuan atau kriteria sendiri-sendiri. Mungkin di sini kita ambil jalan tengahnya aja untuk yang kesehatan. Intinya dari gigi itu
yang penting nggak bolong dan nggak ada karang gigi seperti itu. Mungkin sebelum nanti melaksanakan tes kesehatan bisa melakukan tambal gigi dulu dan membersihkan karang gigi. Itu yang paling terlihat soalnya. Nah, untuk kemudian untuk tes kesehatan, tes Samapta itu ya tadi untuk utamanya lari, push up sama sit up. Mungkin ada yang tambahan pull up. Tapi untuk di PKTJ tersendiri itu tidak ada pull up. Mungkin hanya ada tes shuttle run, lari 12 menit, push up sama sit up. Itu aja untuk tes Samaptanya. Kemudian untuk tes psikotes, mungkin dari tes psikotes tersendiri itu mungkin hal yang apa ya bisa dianggap sepele atau gimana, tapi itu banyak menggagal juga di situ. Karena apa? Di situ mungkin karena kita menganggap remeh psikotes tersebut, jadinya kita nggak mempersiapkan hal itu. Tapi justru psikotes itu juga menentukan, sangat menentukan. Maka dari itu psikotes juga jangan sampai diremehkan dan itu harus benar-benar disiapkan. Karena itu benar-benar menguji kejiwaan kita nantinya, seperti itu. Ya, Kak. Itu keren banget sih. Pasti banget simpecata juga udah pada mempersiapkan. Berarti kalau yang untuk ke PKTJ ini, kalau dia daftar ke PKTJ nggak bisa daftar di instansi lain dong ya, Kak? Sebetulnya tadi ya jalur pola pembibitan itu kemungkin jadwalnya bisa bertabrakan. Misalkan daftar PKTJ dan daftar di STAN. Sebenarnya nggak apa-apa, asal jadwalnya nggak tabrakan itu sebenarnya masih bisa sebenarnya. Tapi asal jadwalnya nggak tabrakan di situ. Tapi misalkan kalau sama-sama di sekolah BPSDM berhubungan itu harus memilih salah satu, tidak boleh mendaftar di sekolah perhubungan yang lain seperti itu. Oke, nah karena Bill tadi ada sedikit yang benar-benar teman-teman pengen tahu itu adalah fasilitas di PKTJ nih. Ya, baik. Udah ada apa aja? Saya belum Tapi menjelaskan. kalau ada ya gini, tetap asrama nggak sih Kak? Apa di rumah aja? Oh ya, jadi ini selama pandemi kita udah hampir 1 semester ini di rumah, Kak. Jadi kita sempat di kampus 3 bulan dan setelah itu kita kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan perkuliahan jarak jauh seperti itu. Nah, untuk fasilitas yang tadi Kakak tanyakan, jangan ragukan fasilitas di PKTJ karena PKTJ sudah fasilitasnya sudah sudah bagus sekali karena itu di backup dari Kementerian Perhubungan langsung. Contoh saja untuk dari masalah asrama. PKTJ ini ada 2 kampus, Kak. Jadi kampus 1 di dekat stasiun, yang kampus 2 itu di dekat dengan terminal seperti itu. Jadi untuk masih akses ke 2 kampus ini sangat mudah, Kak. Di Kota Tegal sangat mudah. Kemudian untuk perlengkapan dari asrama, nanti di asrama kampus 2 itu 1 kamar itu dihuni oleh 2 taruna. Jadi 2 taruna itu nanti menghuni 1 asrama, 1 kamar, maksudnya 1 kamar. Nah, fasilitasnya itu ada kasur, ada kipas angin. Nah, nanti mungkin akan dikembangkan AC sebentar lagi, Kak, seperti itu. Nah, kemudian untuk fasilitas utamanya masalah praktek ya, Kak, masalah kelas dan masalah praktek. Untuk masalah kelas kita sudah memenuhi standar sekali karena dengan utamanya dalam melakukan pendidikan itu tingkat kenyamanan nomor 1 ya, Kak, untuk kita melakukan fokus pendidikan. Nah, untuk kelas sudah bisa dikatakan sangat nyaman dan untuk fasilitas praktek kita sudah bisa dikatakan lengkap sekali, Kak. Kita mempunyai mobil Hawkeye yang di Indonesia cuma ada beberapa saja dan itu digunakan untuk survei keselamatan transportasi jalan, yaitu untuk survei inspeksi jalan. Nah, itu sudah menjelajah ke pulau-pulau, ke Sumatera, ke NTB dan lain-lain itu untuk melakukan survei inspeksi keselamatan jalan seperti itu. Nah, kemudian ada simulator juga, simulator truk. Kemudian ada laboratorium kita sudah lengkap, Kak. Jadi laboratorium untuk teknik otomotif dan laboratorium teknik rekayasa otomotif sudah sangat lengkap alat-alatnya. Jangan khawatir nggak bisa berkembang di PKTJ, pasti di situ bisa berkembang, dan di laboratorium itu kita bisa bebas melaksanakan penelitian atau melakukan perbaikan tentang kendaraan. Nanti di situ ada pengawasnya dari pendampingnya dari laboratorium tersebut. Jangan takut untuk nggak bisa berkembang di sekolah kedinasan. Pasti di sekolah kedinasan bisa membuat adik-adik nanti lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi negara seperti itu. Oh, banget sih. Nah, buat teman-teman sekali lagi, dikarenakan waktunya udah sedikit lagi nih buat live, di Kanabil juga udah azan maghrib. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, ayo cepetan nanya di question box di bawah, di pop up itu ya. Nah, ngomong-ngomong, Kanabil lagi ada di mana nih sekarang? Oh ya, kebetulan
Sini saya lagi melaksanakan praktek kerja profesi atau yang biasa disebut dengan magang ya, mungkin magang atau PKL seperti itu Kak. Jadi ini saya sedang melakukan PKL di Dinas Kabupaten Sukoharjo Kak. Nah, di sini kelebihan dari apa namanya sekolah kedinasan itu kita bisa laksanakan kita mempraktekkan dari materi-materi yang sudah kita dapat di kampus dengan kita langsung terjun ke lapangan dan kita menemukan masalah-masalah di lapangan, nantinya kita benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu, terutama di bidang keselamatan transportasi jalannya di masing-masing daerah Kak, seperti itu Kak. Nah, boleh nih, ada yang nanya ke Kak Nabil. Di sini udah ada yang nanya. Aku langsung sebutin aja kali ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu dari Burhanuddin underscore. Sorry. Dari Burhanuddin underscore MA, apa yang menjadi nilai lebih PKTJ yang benar-benar berbeda dari instansi yang lainnya selain tentang keselamatan kerjanya, katanya Kak. Baik ya. Kenapa gini ya? Kenapa ini kelebihan dari PKTJ? Selain dari tadi yang fokusnya ke keselamatan jalan ya mungkin ya. Nah, kelebihan dari PKTJ sudah saya jelaskan tadi karena PKTJ itu satu-satunya sekolah tadi yang Diploma 3 Diploma 3 Teknik Otomotif. Itu cuma satu di Indonesia, yaitu di PKTJ. Yang lain itu hanya ada D2 dan D1 dari pengujian kendaraan motor. Nanti yang otomatis dari lulusan PKTJ itu lebih bisa bersaing nantinya di dengan lulusan-lulusan yang lain. Kemudian tadi untuk PKTJ ini sudah kita sudah sangat berkembang dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya ya Kak. Karena kebetulan dari pimpinan kami, dari direktur kami juga sangat support terhadap bidang riset dan penelitiannya. Nah, di sini kami juga sudah sering mengirimkan jurnal-jurnal internasional Kak. Kemarin kita mengirimkan ke Barcelona dan ke Jepang. Nah, situ kita benar-benar bisa dikatakan sedikit lebih tinggi daripada sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan yang lain ya Kak. Karena kita lebih fokus kepada penelitian dan risetnya. Nantinya kita bisa juga diterapkan ke lapangannya setelah ada riset tersebut. Nah, untuk lulusan PKTJ sekarang, kita juga nggak perlu bingung nantinya ketika sudah lulus, kita mau kerja di mana, kita mau bingung. Kan biasanya kan kalau lulus dari sekolah kedinasan atau lulus dari sekolah-sekolah atau di kampus-kampus kan pasti bingung mau daftar di mana, mau kerja di mana. Nah, nanti kalau sekolah di PKTJ itu pasti disalurkan atau nantinya bisa dibantu oleh alumni-alumni juga, karena kita alumni-alumni juga sudah banyak. Hampir di seluruh Indonesia itu sudah ada alumni-alumni dari PKTJ. Nah, nantinya dari alumni-alumni tersebut pastinya akan membantu kita dalam mencari pekerjaan nantinya. Nah, jadi jangan takut nanti adik-adik yang mau masuk PKTJ, jangan takut nanti lulusannya walaupun reguler atau mandiri, jangan takut. Kita harus tetap struggle karena kita lebih bebas, nggak harus ngikutin alur di Kementerian Perhubungan. Kita masih bisa memilih di kampus-kampus di unit-unit lain seperti swasta, Pertamina, kereta api dan lain-lain seperti itu. Jadi jangan takut untuk masuk sekolah kedinasan, apalagi di PKTJ seperti itu Kak. Ya, karena memang PKTJ ini satu-satunya instansi kedinasan yang membahas tentang keselamatan ini kan, jalan. Jadi yang emang benar-benar fokusnya ini emang sangat dibutuhkan sebenarnya di setiap setiap instansi, apalagi instansi tentang perotomotifan atau yang kendaraan-kendaraan gitu. Jadi contohnya mungkin di Honda ini juga mereka pasti membutuhkan para lulusan PKTJ ini karena untuk suatu analisa produk mereka dan sebagainya kan, untuk keselamatannya bagaimana untuk mengeluarkan inovasi-inovasi pastinya. Keren banget. Nah, tadi juga kakak menyebutkan kalau kakak ini sekarang magang, mungkin teman-teman juga udah tahu informasi banyak ya, Kak Nabil membeberkan banyak sehingga mereka udah pada bingung. Ada satu pertanyaan lagi nih yang nanya, setelah lulus Poltek Esos itu ngapain aja? Yang jelas, aku izin menjawab sebentar ya, biar Kak Nabil istirahat dulu sebentar. Nah, setelah lulus Poltek Esos itu ngapain aja Kak? Yang jelas, ketika kita para mahasiswi Poltek Esos Bandung lulus, mereka sudah sah menjadi pekerja sosial profesional dan memiliki sertifikat keprofesionalan ketika lulus. Jadi lulus itu kita mendapatkan ijazah dan sertifikat profesional. Jadi kita
pun juga sama, tidak memiliki tuntutan untuk setelah lulus langsung bekerja di sini. Enggak. Jadi kita memiliki hak kebebasan untuk kita bisa melanjutkan di mana. Mau kita lanjut kuliah kah, mau kita bekerja di NGO, bekerja di dinas, di kementerian, atau di instansi-instansi seperti yang tadi Kanabil sebutkan, Pertamina dan sebagainya, mau kita bahkan juga kita bisa di luar aspek ataupun yang dulu pengen jadi guru tapi masuk ke Poltekkes Bandung, kalian bisa jadi pekerja sosial di sekolah-sekolah tersebut, apalagi di sekolah yang sudah memiliki MOU dengan Poltekkes Bandung atau yang SMA Peksos kayak gitu, itu benar-benar bisa sebagai lulusan kita ada di sana. Bahkan kita juga bisa buka praktik sendiri sebagai pekerja sosial, dan yang salah satunya udah dibuka klinik Peksos itu di Bandung kayak gitu. Nah, Kak Nabil, satu pertanyaan lagi sebelum kita menyelesaikan live ini karena untuk waktunya sholat kan, maghrib pendek sedikitnya. Aku juga pengen tahu dong, bukan sistem pembelajaran sih, tahap menempuh pendidikan di sana seperti apa. Karena contohnya kalau di Poltekkes Bandung kita mengalami praktikumnya 3 kali, yaitu di semester 6 dan 7 kayak gitu. Nah, kalau di PKTJ ini seperti apa? Oke, baik. Ya, Kak. Jadi untuk yang di PKTJ itu dari masing-masing program studi mempunyai aturan yang sama, yaitu kita wajib melaksanakan 2 kali praktek kerja profesi atau bisa dikatakan dengan magang sendiri. Untuk yang pertama kita untuk yang program MKTJ atau RSTJ itu kita melaksanakan PKP yang pertama itu di jalan tol. Nah, di jalan tol, kemudian yang di jalan tol nanti kita menghasilkan output itu tentang analisis daerah rawan kecelakaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan tersebut. Untuk yang itu dilaksanakan selama 1 bulan. Untuk yang kedua yaitu kita melaksanakan PKP di dinas kabupaten atau kota atau di provinsi, nah atau di balai pengelola transportasi darat. Nah itu kita juga outputnya itu untuk menganalisis RUNK atau 5 pilar RUNK itu untuk rencana umum nasional keselamatan seperti itu, dan tambahan juga dari penanganan daerah rawan kecelakaan seperti itu, Kak. Untuk yang diploma 4 teknik rekayasa otomotif atau D4 TKO itu melaksanakan PKP juga 2 kali, Kak. Yang pertama 1 bulan, yang kedua itu juga 3 bulan, Kak. Sama. Untuk yang pertama itu mereka bisa di perusahaan, yang kedua mereka wajib di dinas juga, Kak, sama kayak kita. Nah, untuk yang PKP juga mirip-mirip dengan yang TKO. Kita sama-sama melaksanakan 2 kali PKP, yang pertama 1 bulan dan yang kedua adalah 3 bulan seperti itu, Kak. Ya walaupun pandemi seperti ini, tetap kita harus melaksanakan praktek kerja profesi, tetapi kembali dengan melihat dengan protokol kesehatan yang harus kita jaga selalu di lapangan seperti itu, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Nabil. Nah, karena waktunya udah melebihi waktu seharusnya karena tadi ada sedikit kendala oleh rekan saya, Siti Sarah. Dan terima kasih banyak banget buat Kak Nabil. Boleh dong Kak, di penghujung acara ini, closing statement-nya dari Kak Nabil apa nih? Oke, baik. Ya mungkin untuk yang buat adik-adik yang mau berjuang di sekolah kedinasan, intinya itu jangan menyerah atau jangan putus asa sebelum adik-adik berjuang. Intinya di sini semuanya sama mempunyai peluang dan semuanya sama bisa masuk sekolah kedinasan. Nggak ada yang nggak bisa masuk sekolah kedinasan, cuman tergantung dari persiapan dan tergantung dari kemampuan dari adik-adik juga. Maka dari itu segera persiapkan diri adik-adik dari sekarang, fisik, mental. Nah, maka dari itu adik-adik pasti sudah siap untuk melaksanakan tes-tes di seluruh sekolah kedinasan. Nah, intinya jangan menyerah sebelum berjuang, tetap semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan demi kesehatan kita semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak Nabil. Sebelumnya, Dina benar-benar berterima kasih banyak sama Kak Nabil karena sudah memberikan waktunya untuk sore ini kita live, bahkan melebihi waktu yang seharusnya kita ini kan karena beberapa kendala. Sebelumnya, saya Dewina mewakili Kak Siti Sarah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak atas kendala yang terjadi oleh Kak Siti Sarah. Dan Dewina juga kita sempat udah pernah interaksi sebelum live ini ya Kak. Kak ingat, Dewina juga berterima kasih. Mohon maaf juga dikarenakan tidak sama-sama menggunakan seragam, dikarenakan tadi mendadakan. Jadi
langsung menghandle. Terima kasih banyak sekali Kak Nabil atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu langsung, bukan hanya di live. Lancar untuk magangnya, lancar untuk skripsinya. Ditunggu kabar sidangnya ya Kak. Oke, terima Amin. kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah setia nonton live dari awal sampai sekarang. Terima kasih juga, Kak. Ya, oke, kalau gitu kita akhiri live malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata ya teman-teman semuanya, Kak Nabil. Iya, Kak. Sehat selalu, Kak. Sehat juga, Kak.